Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Masjid Agung Darussalam yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Al-Khairi hafizahullah ta'ala, sedang berhalangan, sedang bersafar ke kampung halamannya untuk menjenguk abinya, menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa berbagi ilmu kembali, kita bisa belajar lagi bersama beliau. Dan kita juga doakan semoga bapak beliau itu lekas sembuh, segera diangkat penyakitnya, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Allahumma amin. Syafa'allahu syifa'an ajilan. Oleh karena itu, tadi beliau menghubungi kami. Ya, kami diberikan amanah untuk menggantikan yang mungkin cuma malam ini saja. Jadi mungkin nanti di malam berikutnya beliau insya Allah bisa hadir. Tapi walau a'lam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Panjenengan pernah merasakan kangen mboten Pak? Bu? Pernah mboten Pak? Kangen kali sinten? Hah? Kali anak. Panjenengan pernah Pak? Kangen? Pernah. Kali sinten? Anak. Terus istrinya enggak? Istri juga ya, tentu lah ya. Tapi kenapa yang disebut pertama anak, Pak? Bu? Di antara kita ya, dan sudah menjadi hal yang umum, pasti pernah merasakan yang namanya kangen. Pernah merasakan yang namanya rindu. Rindu kepada istri, rindu kepada suami, kepada anak, sahabat, teman lama, dan yang semisalnya. Kita pasti semuanya pernah merasakan yang namanya kerinduan. Nah, pertanyaannya Pak, pas panjenengan sedang merasakan kangen, apa yang panjenengan lakukan? Napa Pak?
Amleng. Telepon. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada HP. Lah nek kuotane entong priwe? Gojek ya manggil orang yang punya jasa nganter, kemudian minta tolong supaya nganter ke rumah, dan berbagai macam hal yang bisa mengantarkan kita atau membuat kita melepas kerinduan yang sedang kita rasakan. Seseorang yang merasakan rindu kepada orang lain, pada umumnya dia akan melakukan hal-hal yang akan bisa membawa dia sampai kepada orang yang dirindukan olehnya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dirinya berjumpa dengan orang yang dia kagumi. Dan nanti ketika sudah berjumpa dengan orang tersebut, baru membawakan hadiah. Dan itu pada umumnya orang yang merasakan kerinduan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seharusnya yang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim, bahkan jauh lebih dari itu, ketika dia mengatakan bahwa dirinya merindukan surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim mengatakan ingin rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga, maka sudah sepantasnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Kalau tadi misalnya ada orang rindu kepada orang lain, kemudian berusaha semaksimal mungkin supaya bisa bertemu dengan orang yang dirindukan, bahkan sampai rela berkorban, maka kita seharusnya yang mengaku rindu ingin masuk ke dalam surga, mengaku rindu ingin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan hal-hal yang jauh lebih dari apa yang dilakukan kepada manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat sedikit potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka merindukan surga dan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Lalu mereka rela melakukan apa saja demi bisa masuk ke dalam surga. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lebih memilih untuk disiksa daripada disuruh dipaksa untuk menjadi kafir lagi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka jauh lebih memilih untuk dihinakan oleh orang-orang kafir daripada lisannya mengatakan kata-kata yang kufur. Kita bisa lihat bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah, di mana beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sebagai muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika statusnya masih menjadi budak, dan ternyata majikannya mengetahui bahwasanya Bilal telah masuk ke dalam Islam, maka Bilal menjadi bulan-bulanan, menjadi bulan-bulanan disiksa habis-habisan oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Mari kita simak penuturan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai beberapa keadaan para sahabat Nabi
beserta siksaan yang mereka rasakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu man azharal Islam sab'ah. Ada 7 orang yang pertama kali menyuarakan Islam secara terang-terangan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ammar. Yang keempat, wa ummuhu Sumayyah, ibunya Ammar yang namanya Sumayyah. Kemudian yang kelima, Suhaib. Yang keenam, Bilal. Dan yang ketujuh, Mikdad. 7 orang ini adalah mereka yang pertama kali menyuarakan Islam secara lowong, terang-terangan, berani. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Famanahu Allahu bi'amrihi." Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pamannya. Wa amma Abu Bakr mana'ahu Allahu biqaumihi. Adapun Abu Bakar, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaumnya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun sisanya, mereka dihinakan, disiksa habis-habisan oleh kaum musyrikin. Fa albasuhum adra'al hadid. Mereka dipakaikan baju besi yang begitu sangat panas. Wasaharuhum fisyamsi. Setelah mereka dipakaikan baju dari besi, lalu mereka diseret di tengah terik panasnya matahari. Subhanallah. Panjenengan ngertos kan bagaimana besi kalau kena panas matahari? Semakin dingin apa semakin panas? Semakin semelat. Nah, baju dari besi sama orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ditempelin ke 5 sahabat ini. Ya, ke 5 sahabat ini. Lalu dibawakan, diseret ke tengah padang pasir yang pada saat itu sangat panas. Fama minhum min ahadin illa wa qad atahum ala ma aradu illa Bilalan. Mereka semua mendapatkan siksaan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu, kecuali Bilal. Bilal ini kenapa? Siksaannya sedikit berbeda. Kenapa bisa sedikit berbeda? Fa innahu hanat 'alaihi nafsuhu fillah wa hana 'ala qaumihi. Karena hal ini dikarenakan Bilal itu begitu sangat mudah dilecehkan, dihinakan ketika masuk Islam. Kenapa bisa dilecehkan dengan mudah? Kenapa bisa dihinakan dengan mudah? Karena Bilal ini seorang budak. Gak ada yang membela Bilal, Pak. Orangnya hitam, budak lagi, gak punya teman Bilal. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa'akhadhuhu fa'atuhum wilda. Subhanallah. Lalu orang-orang kafir Quraisy menyiksa Bilal. Setelah menyiksa Bilal, diambil Bilal lalu diberikan kepada anak-anak kecil seusia remaja. Wildan itu anak-anak laki-laki yang usianya remaja. Di panjenengan ngertos bagaimana sifat
anak remaja nih. Bilal dilemparkan kepada siapa? Anak-anak remaja, kata Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu bagaimana Ustaz? Setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Lalu setelah disiksa sedemikian rupa, Bilal pun dibuat mainan, Pak, sama anak-anak kafir Quraisy. Diseret ke sana kemari, diputar-putar keliling Makkah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa yaqulu ahadun ahad. Dan ketika diseret itu, Bilal mengatakan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Kenapa Bilal mengatakan seperti itu? Karena Bilal dipaksa untuk kufur kembali, namun Bilal nggak mau. Bilal lebih memilih diseret seperti itu, dipermalukan di hadapan anak kecil, daripada lisannya mengatakan kata-kata yang kufur. Inilah Bilal. Dia merindukan surga. Dia ingin bersama Rasulullah SAW di surga, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah bukti perjuangan Bilal. Nggak cuma rindu, tapi juga memperjuangkan. Sahabat yang lain atau sahabiah Sumayyah, ibunya Ammar, panjenengan tahu siksaannya bagaimana? Nun sewu ya, ditusuk kemaluannya sampai meninggal. Ditusuk kemaluannya sampai meninggal. Kenapa ditusuk Ustaz? Karena nggak mau nopo keluar dari Islam. Lah terus kenapa rela ditusuk Ustaz? Karena Sumayyah rindu ingin masuk ke dalam surga, rindu ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biarkan azab yang sedikit ini dirasakan, akan tetapi dibalas dengan kenikmatan yang luar biasa. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana perjuangan mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dalam mempertahankan Islam. Lihatlah bagaimana mereka yang benar-benar memperjuangkan kerinduan mereka untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surganya nanti. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang sudah kita usahakan atas kerinduan kita selama ini yang katanya ingin bisa melihat Allah, bisa bersama Rasulullah SAW di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memang ingin masuk ke dalam surga, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk mencari sarana-sarana yang bisa menghantarkan kita ke surga tersebut. Cari sarana yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang abadi selamanya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sarana-sarana yang bisa menghantarkan seorang hamba ke surga itu sangatlah banyak. Kalau kita kupas satu persatu di sini ya waktunya nggak cukup. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan membawakan sekurang-kurangnya 2 sarana yang akan bisa mempercepat dan memudahkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yaitu menuntut ilmu agama. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu bahwasanya menuntut ilmu agama adalah salah satu cara, adalah salah satu sarana yang akan memudahkan seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lumayan atau cukup panjang ini. Kita akan baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa membuat bahagia saudaranya, yaitu saudara sesama mukmin di dunia. Misalnya panjenengan punya teman, punya sahabat, raut wajah ketone nopo? Besut bae. Tanya coba Pak, ya, kok jane kenang apa sih? Lagi ada masalah apa? Ngerti temen. Jajal kayak ngaca ya. Besut baik. Masalah apa sih? Biasalah. Utang. Biasa apa? Utang. Biasanya pira utangnya, taksar utangnya. Saya bantu sebisa mungkin. Pira sih? Nengkana semeneh. Sidan nulungi ora Pak. Ternyata utangnya nindindian sehingga mukanya kusem. Nah, kalau panjenengan kok bisa merubah kuseman yang ada di mukanya itu menjadi sumringah kembali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jenengan akan dibikin bahagia nanti di hari kiamat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Enggak cuma di akhirat, di dunia juga. Lalu kata beliau, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, tidak suka ghibah, tidak suka merasani, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi kesalahan-kesalahannya. Allah akan tutupi aib-aibnya. Kapan itu? Di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak aib kita, Pak Bu, yang orang lain belum mengetahuinya. Jika kita ingin ditutupi aib kita, kesalahan kita di dunia, tutup juga aibnya saudara. Jangan disebar nyaman-nyaman. Dan kalau kita ingin ditutupi aibnya di kiamat nanti, di hari kiamat, tutupi juga aib dari saudaranya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, kemudian ini pembahasan kita. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dan tujuan dia dalam menempuh perjalanan tersebut adalah untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ini balasan bagi orang yang rajin menuntut ilmu agama. Jalan ke surga itu apa? Dimudahkan. Panjenengan kalau misalnya mau ke suatu tempat dan panjenengan memiliki urusan yang sangat penting, Pak, panjenengan lebih milih
jalan yang grujal-grajul napa sing lurus alus? Pasti kita pengen yang jalan yang lurus, alus, nyaman, nggak ada rintangan di situ, gitu. Kita nggak akan terlalaikan dengan kanan kiri, kita fokus. Ada kecelakaan, ya udah lewat aja. Ada warung bakso mie ayam, lewat aja. Kenapa nggak mampir? Karena kita punya tujuan yang sangat penting yang harus segera diselesaikan. Begitu pula dengan seorang muslim yang ingin masuk ke dalam surga, Pak. Harusnya kita cerdas dalam memilih jalan menuju surga yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Dan di antara jalan-jalan tersebut adalah dengan belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah di sini, masya Allah, pada rajin dalam menuntut ilmu agama. Dan semoga ini adalah salah satu tanda, ya Pak, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita menjadi golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Karena orang yang belajar ilmu agama dan Allah karuniai pemahaman bagi dia, dan dia dimudahkan dalam beramal, itu adalah tanda Allah sayang kepada dia. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk dia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Jadi kalau misalnya panjenengan, masya Allah, alhamdulillah ngaji lalu mengamalkan ilmu yang didapatkan, itu adalah pertanda Allah masih sayang kepada panjenengan. Ini adalah yang pertama, sarana yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga, yang akan mendukung seseorang merealisasikan rasa rindunya untuk bertemu Allah di surga, yaitu menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kedua apa Pak, Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah jalan yang masya Allah sangat luar biasa bagi seorang muslim yang ingin masuk ke dalam surga. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat luar biasa, Pak. Bahkan saking luar biasanya, di beberapa ayat dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan apa? Dengan apa? Tauhid. Dengan tauhid. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan, wahai Muhammad, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian digandeng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsanan. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Nah, kaedahnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ada perintah yang agung lalu digandengkan dengan perintah yang lain, maka perintah setelahnya ini juga termasuk perintah yang sangat agung.
Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala termasuk perintah yang agung tidak? Agung. Lalu digandengkan dengan birrul walidain, maka berbakti kepada kedua orang tua termasuk perintah yang agung juga. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tanda istimewanya birrul walidain dalam Al-Quran. Dalam hadis juga disebutkan, jamaah sekalian, bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu tergantung dengan ridho orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tergantung dengan kemurkaan orang tua. Maksudnya gimana, Ustaz? Sebelum saya menjelaskan, kita baca hadisnya dulu. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridha Rabbi fi ridha walidi. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan ridha orang tua. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Azza wa Jalla itu tergantung pula dengan kemurkaan orang tua. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya ketika kita membuat orang tua kita marah, bahkan sampai nangis, naudzubillahi min dzalik, maka hal itu akan membuat Allah juga marah. Tapi sebaliknya, jika kita membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita senang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan senang kepada kita, ridho kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mumpung kita masih memiliki kedua orang tua, mumpung orang tua kita mungkin yang masih ada bapak dan ibu, atau mungkin salah satu dari keduanya masih sehat, dijaga benar-benar Pak Bu. Dijaga benar-benar, jangan sampai nanti menyesal dikarenakan tidak berbakti sama orang tua. Kenapa harus dijaga, Ustaz? Karena berbakti kepada orang tua itu, kalau boleh kita gambarkan, seperti halnya kita sedang menjaga pintu surga. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Nabi SAW pernah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'abid. Jika kau ingin, sia-siakan. Jika kau ingin menyanyiakannya, maka sia-siakannya. Dzalikal bab aw ihfal. Fa in syi'ta fa'abid. Dzalikal bab aw ihfal. Jika kau memang ingin menyanyiakannya, silakan sia-siakan. Tapi siap tanggung kerugiannya. Dan jika kau ingin menjaganya, maka jagalah. Maka engkau akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya misal kita masuk ke dalam sebuah taman wisata dengan karcis yang gratis, kita bebas di sana melakukan apa saja, mau ngambil ini gratis, minum ini gratis, makan ini gratis, seneng bukan Pak Bu? Seneng, karena kita punya karcis gratis dan kita seakan-akan seperti raja di taman wisata tersebut. Ini baru taman wisata yang sifatnya fana. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala sediakan surga, bukakan pintunya secara gratis? Maka berbahagialah mereka, orang-orang yang memanfaatkan kedua orang tuanya untuk berbakti kepada keduanya.
untuk berbakti kepada mereka atau salah satu dari keduanya. Barang siapa yang melakukan amal baik kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsinan." Jika seandainya seorang muslim dia masih memiliki dua orang tua yang muslim, yusbihu ilaihima muhsinan, dan orang tersebut berbakti kepada kedua orang tuanya, illa fatahalahu Allahu babaini yakni minal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surga bagi dia. Balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Wa in kana wahidan fa wahidun. Jika orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak atau ibunya, maka pintu surga tersebut akan terbuka juga satu. Maka berbahagialah panjenengan yang masih memiliki orang tua lengkap, ya, atau mungkin masih satu, ya, bapak atau ibunya. Manfaatkan berbakti kepada keduanya, karena ini adalah salah satu cara, salah satu jalan supaya kita bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk Isya atau masih berapa menit lagi? Kurang 1 menit lagi. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dua amalan yang mungkin sudah seharusnya kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama apa? Menuntut ilmu agama, dan yang kedua, nama Pak Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan kita bisa melepas rindu, ya, melepas rindu yang selama ini kita perjuangkan di surga nanti bersama Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan tentunya melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.